Oke, balik lagi di kontennya Box Case. Wah, ini ya bener-bener beda banget ya. Jadi nggak cuma biasa bacot beda-beda di awal, ternyata pedaburt lagi. Ya memang bener sih pedaburt lagi. Cuma yang ini konten flexing ya nggak? Sombong Jadi amat. songong anjir. Karena kata editor kayak Pak, sombong aja Pak, katanya gitu kan. Ya, yang di sini ada. Jadi intinya fokusnya bukan di situ sebenarnya. Cuma gue berpikir masa udah ngerouting ratusan pedalboard, yang ngerouting tuh nggak punya pedalboard gitu, kayak belum valid ya. Sebenarnya punya pedalboard gue udah, ini mungkin pedalboard ke 29 kalau nggak salah, dari tahun 2008. Ya 2008 2010, walaupun dari 2008 ke 2012 itu pedalboard bass ya kan, karena dulu gue main bass. Nah ini akhirnya gue bikin sebuah pedalboard ya, next gen pedalboard yang sempat nongol mungkin di beberapa konten lain ya, dan akhirnya selesai. Pedalboard ini di routing sama BXJR Team ya. Sengaja gue juga nggak mau routing sendiri, karena kalau makin banyak tahu, biasa makin banyak yang dipikirin terus makin BM. Akhirnya nggak jadi-jadi. Jadi pedalboard gue pribadi gue serahkan ke tim sekalian untuk latihan juga ya kan, karena ini menurut gue untuk saat ini ya udah termasuk pedalboard yang tergolong cukup ribet ngerakitnya ya, karena di sini pakai sistem MIDI full ya. Terus pakai matrix loop switcher juga dari Morningstar, power supply pakai 2 ya. Di sini bahkan gua ngetes pakai power supply yang tidak didistribusikan. Nah, itu dia ya, namanya iseng-iseng ya. Jadi bakal dites. Jadi gini, pedalboard ini gua rancang untuk berbagai kondisi ya. Dan itu sangat memungkinkan karena sudah pakai namanya loop switcher. Yang pertama bakal dibahas itu adalah setup untuk main lagu yang udah dikulik atau disebutnya song list. Setup kedua itu nanti yang akan dibahas adalah pedalboard ini sebagai Stompbox modeler. Jadi kita penggunaannya seperti multi effect. Yang ketiga, nah ini yang jarang orang pakai ya, mungkin di Indonesia baru gua doang kayaknya. Itu setup untuk pedalboard klinik. Terus yang keempat, karena gua tahu selalu BM, pengen nyoba pedal baru, pengen ganti-ganti dan lain-lain. Cuma kalau dirakit gini kan repot ganti-gantinya ya. Ada produk baru kerjasamanya Box XJR dengan Hako adalah onboard junction ya. Terus yang kelima, nah ini yang terakhir yang penting, karena lagi banyak pergunjingan pembicaraan di konten, mending pedalboard mahal gitar murah atau gitar mahal pedalboard murah kayak gitu ya. Nanti kalian jawab sendiri. Cuma gue mau kasih perbandingan pedalboard yang sama pakai gitar yang relatif murah sama pakai gitar yang relatif agak tinggi harganya ya, perbandingannya seperti apa. Jadi gue ada yang paling murah, yang sedang, sama yang paling mahal. Bukan di market, yang gue punya aja yang penting gitu ya. Langsung aja, habis ini gue akan lurusin pedalnya, ya kan nih si Hilda masangnya miring, dari tadi ganggu nih. Di mata gue udah, aduh mau di flexingin miring masangnya ya kan. Nanti gue setelah benerin ini, kita lanjut masuk ke masing-masing topik tersebut. Ikutin terus, let's go. Bicara urutan sedikit kali ya. Jadi, gue sambil nyontek juga, karena di sini nanti mungkin bisa ditunjukin juga. Gue bisa lihat di sini pedalnya apa aja, yang masuk ke channel mana aja ya kan. Pertama dari gitar tuh masuk ke junction box. Ini ada onboard junction box ya. Ini baru yang tadi gue sempat bilang, itu adalah produk BXJR berkolaborasi sama Hako, junction input ini. Jadi ini input gitar, terus ada send return juga ya. Nanti ini akan dijelaskan di bagian kelima itu ya, tentang khusus tentang onboard junction. Ada outlet power juga buat apa namanya? Ngirim ke pedal. Wih, kok ngirim ke pedal lagi? Kan tungguin sampai akhir ya nggak? Nah, terus dari sini itu masuk ke fast dulu, ke Benson. Dari Benson masuk ke DCX Boost. Ya, dari DCX Boost baru masuk ke ini dia. Morningstar loop switcher. Nah, di sini ada 5 loop send return ya. Satu loopnya itu kalau buat pedal overdrive mono itu bisa 2. Kalau stereo itu satu pedal. Jadi dia bisa di split. Ini semua di split tuh kabelnya. Coba kalau pakai video itu kelihatan. Ini kabelnya semua di split semua nih tuh ya kan, 2 kabel ya. Jadi ini Hilda sudah lulus ini ya. Asistennya Bang Ari udah lulus untuk ngerakit ini. Yang channel 1 isinya itu ada Benson sama ini Tomcat. Oh, ini pedal gila dari Australia ini ya. Bagus banget Tomcat ya. Sama si onboard. Nah, itu dia. Kok bisa 3 gitu? Nah, nanti diceritain. Terus yang channel B-nya itu ada Constante sama Daily Driver. Lalu di C-nya itu ada 2 Tonex L dan R ya. Jadi pakai 2 ampli berbeda. Lalu ada di channel D itu HX1. Nah, HX1 juga gue pakai stereo nih. Karena kadang-kadang bisa main delay, bisa main chorus, tremolo yang dibikin stereo juga lebih bagus. Habis itu di terakhir itu channel E ada si Chroma Console. Ini mainan, ya.
yang belum terlalu dikulik sebenarnya. Banyak banget di sini coy. Terus outputnya, nah kan udah sampai channel E ya. Terus outputnya si Morningstar loop switcher nih out, ya kan? Itu stereo ke inputnya specular tempus, output specular tempus itu masuk lagi, bolak-balik lagi. Untung bisa enak dibuka tutup ya. Ke long line sebagai line isolator dengan buffer input. Gila banget ya. Jadi ini aktif, ada pakai power supply. Jadi sinyalnya dipastikan sehat semua. Dan di Morningstar loop switcher ini semuanya buffer semua. Dan buffer canggih menurut gua. Fast masuk situ pun nggak masalah. Dan di long line ini kalau gue pakai 2 ampli atau kalian ada yang pakai 2 ampli, kadang-kadang suaranya phasing. Gimana phasing nanti gue tunjukin. Ini ada phase polarity-nya. Ya, ada ground leaf-nya, bisa di pad, bisa di sum. Gila banget. Ini terakhir. Power supply-nya pakai Vitos DD5SV1 yang di link ke DD12 AV4. Nah, ini sebenarnya soalnya kita nggak masukin secara massal ya, cuma kemarin dikirimin sampel sama Vitos dan gua sendiri belum yakin untuk menjual di Indonesia, jadi gua tes dulu produknya ya kan. Ini yang pakai puter-puter voltase ya. Nanti kita akan cobain apakah voltasenya berpengaruh ke Morningstar ini karena dia bisa 918 dengan info headroomnya nambah. Biasanya kan kalau voltase nambah, headroom nambah. Jadi itu urutannya. Belum masuk ke topik pertama, baru urutan doang biar tahu dulu. Sama si Expression ini masuknya ke MC8 Pro. Bisa ngontrol ini, bisa ngontrol ini, bisa ngontrol ini, ya kan? Bebas. Karena masuknya ke MC8 Pro. Ini dites untuk Sauber, masuk ke onboard junction. Langsung aja mulai ke topik nomor 1, song list. Oke, di topik pertama ini pedalboard digunakan dalam konsepnya song list ya kan. Karena males kalau misalkan lagi ngeband terus injek-injek banyak pedal repot ya kan. Udah kan gue nggak jago ya. Jadi udah fokus main gitu kan, takut salah nih, ntar harus fokus. Nah, nginjeknya jangan banyak-banyak kayak gitu. Jadi gue tuh udah ngulik ya. Udah ngulik per lagu ya kan, per partnya juga kayak intro, lead, verse dan lain-lain. Nah, kalau misalkan di band sendiri ya kan, ada band gue kan namanya Distraksi nih. Nah, ini gue pencet di sini ada tulisan Distraksi ya kan. Ini sampai ada contekan nih karena banyak yang dibahas ya. Nah, Distraksi, begitu masuk ke Distraksi, dia masuk lagi ke list lagunya. Itu namanya song list itu kan. Ada lagunya judulnya Pohon Menangis, ada Refleksi, ada ATM, sama ada Anjing ya kan. Pohon Anjing kan gitu. Jadi emang ini judul lagunya ya. Jangan berpikir gua kasar ngomongnya. Misalkan gini, contoh lagu pertama mau main lagu si Pohon nih, Pohon. Gitu ya. Di sini udah ada tulisan ini, lead, verse, tremolo. Nah, kalau nggak pakai sistem song list seperti ini, begitu lu mau lead, lu injekin drive, nyalain drive, ganti reverb, mungkin ada modulasinya, itu repot banget ya kan. Sedangkan di sini routingannya pun berubah. Ini dia. Secara routingan, mungkin gue mau lead pakai pedal apa, di boost sama pedal apa, kayak gitu itu beda-beda. Nah, di sini masih sebelum gue injek lead nih ya, posisinya masih konstante. Ya, berarti ini kan clean gue ada konstante. Tapi begitu gue pencet lead, door dia berubah tuh. Jadi Tomcat di boost sama Benson, terus reverbnya jadi Spatium, ya kan? Ini mati, ini mati. Nah, itu buat lead. Begitu verse masuk. Nah, reverbnya beda kan, drive-nya beda. Begitu verse gue pakai konstante, habis itu parallel drive ya. Sebelah kirinya ada Benson, sebelah kanannya ada Daily Driver. Terus masuk tremolo misalnya, ya kan ada part yang gue pakai tremolo soalnya. Nah, kalau gua tap di sini jadi cepet banget nih. Nah. Gitu kan, ini bagian tremolo. Jadi bener-bener per part. Ini udah urutannya sesuai. Kenapa lead di pertama? Karena di lagunya yang judul Pohon Menangis itu leadnya di intro. Kurang ajar teman-teman gua, mulai suruh gua duluan.
Nih, terus ada radio. Radio tuh suara-suara ini yang apa yang kopong-kopong gitu ya. Nah, gitu. Jadi benar-benar perbagian sesuai urutan di lagu. Pada saat gua injek radio, oh ini jadi plate reverb, ada reels ya kan, dia sebenarnya retro reels, gua kasih namanya anjing reels di sini. Karena banyak dipakai di lagu si anjing tadi tuh, ya. Rev juga beda lagi, gitu ya. Kering banget nih. Kalau rev kan buat rhythm, jadi gua bener-bener kering banget, gitu. Terus reverbnya jadi room, pas filler juga beda lagi. Nah, reverbnya berubah kan. Nah, gitu-gitu. Itu baru satu lagu. Nah, di sini gua ada beberapa lagu nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, yang ada isinya baru 3 ya, yang lain belum. Jadi lu bisa set itu kalau misalkan di lagu sendiri. Nah, kenapa menurut gua songlist ini kepake banget, karena bapak-bapak bergitar di luar sana ya kan, kebanyakan pas mau main tuh siap-siapnya lama ya, siap-siapnya lama, terus kita mau main lagu cover lah misalkan buat seneng-seneng, Foo Fighters misal gitu. Siap-siap, nyeting-nyeting, "Oh, sono udah dapet nih," ya kan. Injek, "Pih," wih dipanggil ya kan, nggak jadi main, taruh gitar. Tuh banyak banget bikin konten begitu tuh. Gue tahu banget rasanya, itu bener loh, nggak bercanda itu, ya kan. Jadi gue bikin di sini ada cover 1 sama cover 2. Cover 1 yang pakai kuncinya E, pakai tuningannya normal E, cover 2 yang tuningannya D, ya. Drop D maksudnya ini. Berarti kalau cover E, terus ada lagu di sini Walk tuh, ya kan. Foo Fighters, Walk, intro, gitu ya. Pakai ini nggak apa-apa, soalnya D-nya cuma di atas doang. Jadi misalkan gue udah setting di sini soundnya pakai Daily Driver, split ke 2 ampli. First. Udah, kagak perlu ngulik. Punya waktu 5 menit main nggak apa-apa, colok 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 colok, main ya kan. Jadi lu sempet main. Stres kerja, malam 1 lagu aja, pasti refresh. Dah itu gue ngerasain juga masalahnya. Ya, jadi ini gue kebantu banget dengan songlist ini. Misalkan ada lagu lain lagi, push pull misalnya. Ini kan tadi ya? Ya, push pull. Nah, intro misalnya gitu ya. Mau main, wih langsung berubah suaranya, kan enak banget tuh nih. Gitu-gitu ya. Jadi udah ini wah lebih keren daripada multi efek lu pasti, udah yakin gua. Itu songlist. Jadi ngebantu banget. Terus lu mau bikin baru juga bisa. Misalkan lu udah ngulik ya pas ada waktunya liburan ya, masa bini nggak ngasih izin main lama kan gitu ya. Kulik dulu, kulik tuh simpen ya kan. Misalkan madu dan racun kayak gitu kan, ya kan. Bikin sini tulisan madu dan racun, intronya apa, lu pilih pedalnya. Nanti next mau main lagi, nggak usah ngulik. Yang nggak usah ngulik sound lagi. Yang penting mainnya bener. Di songlist kita masuk ke topik kedua, modeler. Nah, sekarang masuk nih ke topik kedua. Nah, buat apa? Buat modeler. Apa sih modeler? Modeler tuh sebenarnya ini gue ingat sebutannya si Line 6 yang selalu nempel di otak gue adalah Stormbox modeler ya kan. Kayak dulu zaman Line 6, M5, M9 sama M13 ya kan. Jadi konsepnya multi efek tapi suaranya tetap isinya pedal-pedal analog ya kan. Terus kenapa gue suka banget sistem modeler ini dengan bantuan si Morningstar Matrix Loop Switcher ya. Kenapa? Karena gini loh. Rasanya lu kayak pakai multi efek ya kan, tapi suaranya tuh fokus di bagian masing-masing. Bukan seperti multi efek yang kebanyakan tuh satu alat DSP-nya atau prosesornya ada dibagi-bagi nih, dibagi buat ampli, dibagi buat modulasi, buat reverb segala macam. Mungkin secara suara ya ada yang suka, ada yang enggak, karena mereknya dan harganya cuma macam-macam kan. Cuma gue merasa secara apa ya, perasaan orang OCD ya, kayak aduh, kayak lu punya tenaga 100 dibagi-bagi gitu. Jadi
bukannya masing-masing fokus ke bagian masing-masing ya kan, tapi ngerjain semuanya. Jadi itu kayak berat gitu ya. Nah, gue bikin modeler ini, si HX1 DSP-nya fokus buat kerjaan yang lagi dikerjain sama dia. Ini khusus buat reverb delay, khusus buat apapun yang gue perintahkan. Dan semua ini rasanya tetap analog. Inilah kita masuk ke modeler. Di modeler ini nanti bisa ditunjukin juga ya, ini routingannya ya. Dari pedal dulu ya, ini sound clean ya. Ini ada 4 overdrive ya kan, mewakili di sini overdrive di sini juga. 4 overdrive. Ini badung nih, masih nyala nih. Nah, ini dia. Nah, ini cleannya begini nih. Karena gue pakai humbucker, gue kurangin volumenya. Nice, asik. Karena ada gawang nih, ini sebagai gawang ya. Oke, ini sound clean breakup. Tuh, ini cuma Tonex doang. Ya, sama bus yang room. Jadi, dynamicnya Tonex itu juga menurut gua the best untuk MX Simulator ya. Karena lu lihatnya ini volume mentok ya. Volume mentok, gua cuma main pelan doang. Gua geber. Dia baru breakup. Jadi, udah rasanya bener-bener kayak ampli. Sama kalau ini di bridge, sama di neck. Nah, yang di neck nggak gulung, di bridge agak tajam. Udah. Rasa belingnya MX Simulator, kalau kalian pernah ngulik, aduh kok tajam ya? Emang itu penyakitnya umumnya MX Simulator. Di Tonex gue nggak ketemu ya. Nah, di sini ada 4 overdrive. Ini semua overdrive kondisi nyala ya. Nah, sekarang kita coba konstante. Rasanya seperti apa? Nah, ini suara konstante nih. Ya, clean-nya. Nah, ini sekalian bisa buat gain staging. Kita bandingin daily driver. Ya. Terus ada Tomcat. Tomcat ini based on clone. Oke, ada Benson. Nah, di sini gua kan udah punya 4 overdrive ya. Jadi kita mulai dari si ini dulu deh, daily driver misalnya ya. Overdrive-nya daily driver. HX1-nya mau buat apa nih? Nah, kita pilih di sini. Masuk ke halaman HX1. Misalkan kita pakai si bubble vibrato. Udah nyala nih. Gitu ya. Tempusnya, gue pengen reverb yang lebih apa namanya? Lebih megah lagi lah. Kita misalkan pakai spatium. Nah. Yoi. Nah, kromanya mau pakai apa? Karena ini kan belum ada yang nyala nih ya. Misalkan kita kasih yang aneh-aneh apa ya? Ini kali, college. Yang agak normal. Tetap nggak normal. Ya, kayak gitu ya. Vibrato. Nah, ini kalau kita balik lagi, ini nggak mati nih. Si HX1, si reverb, sama chroma console tetap nyala. Ganti overdrive bisa. Ganti overdrive misalnya. Kalau kita lupa nih HX1-nya apa ya gitu kan. Bubble vibrato, bener. Tuh, ya kan bisa lihat di situ juga bisa. Cuma kalau lagi fokus injeksi ini tuh kita lihatnya di sini aja. Kita bisa cek yang lagi nyala apa sih di tempus, spatium. Ini paling parah kagak ada layarnya nih. Ya, jadi di sini bisa tahu lagi nyala apa, misalkan lagi all 5 gitu kan.
Jadi ini bener-bener yang ya kalau kayak lo pakai multi efek aja gitu ya. Dan ini ada page-nya masing-masing. Di semua page itu bisa tap tempo kecuali paling depan. Ya karena biasa gue kalau misalkan udah pakai dotted gini, terus gue chroma-nya ya kan, chroma-nya gue cari yang lain misalnya. Pakai ini deh. Di apa tadi kalau yang rusuh ya kali ya? Ini ya, college ya? College. Tempus. Nah, tempusnya gue mau kasih ini aja, digital. Berantem tuh. Ya kan? Bisa juga, misalkan tuh tes. Kayak yang main angklung ya. Nah, atau misalkan mau dikasih shimmer. Nah, kalau udah suka, ini bisa kita bikin preset baru di songlist gitu ya. Jadi lu mau bikin suara-suara favorit lu, misalkan ini tukutak-tukutuk kayak gitu kan, namanya misal gitu kan. Bisa tukutak-tukutuk nih. Tuh, bisa kan? Biar agak gendut suaranya. Gila, tukutak-tukutuk nih anjir. Bagus nih. Kasih nama tukutak-tukutuk nih, panjang gitu. Tukutak-tukutuk. Kayak aduh, kayak high one-nya mau yang lain deh, long delay. Ini. Judulnya gitu. Gitu. Ini tukutak-tukutuk nih. Ya kan? Beda nih, rasanya beda. Lu kayak nonton bioskop Dolby nih anjir, kanan kiri. Nah, ini dia. Tadi apa? Gitu ya judulnya ya. Dolby ya, Dolby namanya. Wah, kecepatan nih. Berantem si nih anjing nih. Oh gitu ya. Nah, coba. Kayak pas mulai bioskop tuh ya, ada bola-bola jatuh tuh. Glung, gitu. Iya juga ya. Ini kan namanya modeler buat main-main ya. Kita harus main-main dulu ya kan, menunjukkan kebahagiaannya. Swell anjay. Kesenggol aja enak loh. Nggak bisa. Kejedot nggak bisa ya, ada swellnya bangsat nih. Kalau swell gue matiin, kejedot enak nih. Tuh kan. Kayak, aduh. Jadi kayak apa ya? Ada nuansanya gitu ya. Jadi kejedot nggak ada, aduh nggak gitu jadi, aduh gitu kan. Kita kasih swell ya. Soalnya ini bangsat, nggak sopan nih kalau kaki naik-naik sini kan. Jadi kita bikin swell di sini aja. Malaikat, tar dulu. Lagi konten. Dia langsung turun. Ya, jadi udah asik banget ya nggak? Ini namanya modeler ya kan? Jadi apa aja dah, ganti Benson, terus kita chroma lagi, kasih ke si swell-swell lagi. Masih nyala? Ya nyala lah ya. Yang tadi lagi. Goblok ya. Keren banget ya. Jadi kayak iPhone zaman sekarang, bisa pakai mata nih. Expressionnya bisa. Gitu ya. Jadi
Aduh, udah deh kalau misalkan emang demen main-main gitu ya daripada beli satu pedal ya mungkin multi efek lah ya. Terus aduh terbatas nih. Kayak dulu jujur aja gue pakai Hextom dulu. Karena bete dan pengen balas dendam jadinya begini. Jadi gue dulu nemu ampli simulator yang bagus bawaannya Hextom namanya kalau nggak salah Archetype atau apa gitu ya. Pas gue pakai buset itu si chorusnya ketutup, delay ketutup banyak banget ya. Jadi kayak DSP mentok. Akhirnya gue pikir wah gimana gue mau optimal nih supaya bisa versatile juga, makanya drive-nya juga macem-macem. Akhirnya bikinlah si pedalboard ini kayak gitu. Dan sebagai sampel juga karena teman-teman banyak yang pengen cobain, datang tanya MIDI itu gimana sih, susah nggak sih segala macam. Gampang banget, justru mempermudah hidup lu ya kan. Inilah hasilnya si pedalboardnya ya. Jadi itu untuk yang modeler ya, semoga teman-teman kebayang juga ya. Kita masuk ke topik ketiga ya. Ini yang mungkin jarang orang butuhkan tapi menurut gue sangat menarik buat ngulik. Jadi pengetahuannya lebih luas juga ya. Kita langsung masuk ke topik ketiga. Bagian ketiga itu untuk kebutuhan kerjaan gue ya. Jadi kan ini ceritanya lagi bahas pedalboard gue ya, jadi nggak apa-apa bahas ini ya. Jadi ini kebutuhan gue pada saat diundang ya sebagai narasumber atau pembicara atau pembacot di acara-acara yang bahas pedalboard ya. Nah, karena gue bilangnya klinik ya. Cuma nggak gratisan, nggak klinik BPJS ya. Jadi kalau di sini di Musik Hub ini ya tadi ada modeler, ada song list ya kan, ada klinik. Nah, kita pencet klinik. Fungsinya apa? Ya ini untuk menunjukkan perbedaan routingan akan berpengaruh ke suara, terus paralel, seri, ya pokoknya untuk ceritain lah gimana sih pedalboard pengaruhnya apa kalau posisinya dibalik-balik. Jadi kita mulai dulu dari overdrive. Nah, masuk ke kategori overdrive. Jadi ini workflow ya. Kalau MIDI itu selalu bicara tentang workflow. Lo maunya gimana? Harus tes juga, ngomong sendiri kayak orang gila ya kan. Kayak kemarin beberapa hari sebelum gue syuting ini juga ngetes ya kan. Jadi workflow pertama dari si klinik ini adalah pilihannya ya di halamannya klinik. Itu ada bunga-bunga dan rumput. Salah! Jadi di halaman yang klinik ini ada overdrive, ada modulation, ada delay reverb, dan onboard junction. Kita mulai dulu dari yang paling basic adalah overdrive. Begitu masuk overdrive dia si rhythm ini menjadi room ya karena biar overdrive-nya jelas. Konstante overdrive-nya kayak apa? Nah, ini biasa gue kasih coba dulu semuanya. Daily driver, Tomcat, Benson. Itu sama seperti modeler. Yang beda itu ada sini, ada pre-boost sama post-boost, post-boost sama seri dan paralel. Bedanya apa gitu ya. Jadi kita bahas dulu dari si pre-booster dulu ya. Ini routingannya kelihatan cuma daily driver, Tonex R, L, Chroma, HX1. Tapi Chroma HX1 mati semua. Begitu kita pre-booster, berarti boosternya di awal ya. Itu isinya ada konstante sama Tomcat. Konstantenya di booster sama si onboard. Onboard isinya booster. Ya biar lebih ketara aja. Ini post booster berarti. Karena kita lihat di sini ada konstante, terus onboard ini isinya si Sauber booster. Nah, TC ini Tomcat tapi gue matiin ya karena mau ngetes masalah booster dulu. Ini post booster. Kalau kita bikin pre booster routingnya berubah. Nah, si onboard ini Sauber ngeboost konstante. Nah, jadi kalau misalkan pre-booster atau booster sebelum overdrive, dia akan dorong kan, ngasih makan lebih ke dia nih. Jadi dia lagi marah-marah nih, ya kan, si konstante marah-marah. Dikomporin sama dia nih. Ya, gas aja bro, gas. Oh, akhirnya makin emosi dia. Nah, makanya drive-nya jadi makin pekat. Ya. Tapi kalau misalkan post booster, biasanya gini, dia yang marah, dia kasih kurir nih, lu marahin dia dong katanya. Jadi dia teriak doang kenceng, so tau, ya kan. Cuma emosinya nggak dapet karena bukan dia yang marah aslinya ya. Jadi ini kalau di pre booster, kalau di post booster kalau kita mau buat ini misalnya
Itu yang pre-booster. Kalau post-booster, ya kan, drive-nya hilang. Jadi, karena volumenya doang dinaikin, drive-nya nggak ngikut. Itu bedanya post sama pre. Ini gua biasa di klinik buat jelasin seperti itu. Terus yang lebih seru lagi, nah ini dia. Ini bisa seri, bisa paralel. Sekarang serinya itu adalah, ini gue matiin, udah ngomongin booster. Nah, pakai daily driver, terus sama si Tomcat nih, TC ya. Gitu. Ini seri nih, ya. Begitu ubah paralel. Lebar banget langsung. Karena kanan kiri beda si overdrive-nya. Nah, di sini begitu paralel gue pakai konstante yang lebih bright, ya kan, di sebelah kanan. Yang Tomcat ini suaranya lebih mid ya, lebih madi gitu, jadi agak low, mid low, itu gue taruh di sebelah kiri. Jadi ngimbangin kanan kirinya. Ya, sebelumnya ada si daily driver. Kita balik lagi cobain ke seri. Lupa. Paralel. Nah, berasa nggak tuh lebarnya tuh? Biasa gue kalau paralel buat rhythm section pakai paralel. Karena supaya ngisi keseluruhan lagu. Tapi pada saat lead gue pakai seri biar dia fokus di tengah suaranya. Nah, kayak begitu. Ini bagian overdrive. Klinik 2 ya kan, modulasi. Modulasi misalkan gue mau pakai tremolo. Nah, tremolo nanti ada premodulasi. Misalkan ini berarti post modulation. Modulationnya di sini kelihatan setelah ampli ya, HX1 LR-nya setelah Tonex LR. Kalau pre-modulasi, nah, lo bandingin suaranya ya, dengerin ya, ini pre-modulasi. Ini post-modulasi. Ini pre. Nah, contoh yang dari lagu gua sendiri juga. Premodulasi. Nah, lebih jelas mana? Nah, itu beda-beda. Karena modulasi sebelum ampli sama setelah ampli rasanya beda. Mau utamain modulasinya atau utamain drive-nya. Masuk ke delay reverb, door. Nah, nih udah nyala langsung nih, dotted. Reverb plate, apa itulah namanya, ini matiin aja. Nah, tuh ya. Ini seri nih sekarang nih. Seri itu berarti dorong-dorongan. Dari HX1 sebagai delay, Chroma sebagai reverb. Ini gue nggak pakai karena nanti jadi rancu di reverbnya yang terakhir. Ini seri ya. Seri misalkan main tadi lagi deh. Gitu ya. Nah, paralel. Ini gue overdrive-nya gue ganti dulu yang agak ini empuk. Nah, ini dia. Kita ke modulasi delay reverb. Oke, ini seri ya. Delay. Terus lanjut ke reverb baru ke output. Paralel. Nah, ini dia. Bandingin ya. Paralel, seri. Nah, kalau di yang gua denger sih, pada saat seri itu sebenarnya delay-nya juga terpengaruh sama si reverb. Jadi reverb lebih becek, delay-nya nggak terlalu jelas. Tapi kalau paralel jadi jelas. Nah, itu dia. Ini nunjukin banget apa perbedaan
jalur ya kan, dan ini nggak mungkin dilakukan kalau nggak pakai si Morningstar. Coba, karena lihat aja nih kalau paralel. Matang lu. Nih, input gitar masuk ke delay driver, ke Benson di split. Gimana Benson di split? Lu harus beli satu splitter. Itu pertama. Terus yang kedua, setelah di split masuk ke Tone XL, Tone XR, pecah lagi coy. Di sebelah kirinya ada HX1 R plus Chroma, di sebelah kanan tadi, sebelah kiri ada Chroma L sama HX1. Ini dia sifatnya paralel. Walaupun ujung-ujungnya digabung juga, tapi pada saat prosesnya dia nggak dicampur ya. Bubur nggak diaduk. Jadi lo makan bubur baru satenya gitu, makan bubur baru ayamnya kayak gitu kan. Jadi nggak diaduk, jadi satu. Jadi semuanya jelas. Ya, jadi itu dia. Ini antara diaduk sama seri sama paralel di reverb ya. Jadi itu sudah sangat bermanfaat. Nah, setelah klinik ini kita akan masuk ke topik terakhir, nggak terakhir ya. Satu sebelum terakhir ya kan, itu mengenai onboard junction. Wah, ini baru soalnya ya. Ada di channel A ya, bareng dia. TC, Tomcat ya kan, ini gue matiin aja. Jadi sekarang sebenarnya si onboard junction itu ada di dalamnya ML10X Morningstar Loop Switcher. Ya, yang akhirnya gue bikin jack output di dalam junction box yang ini nih. Ya, ada sign return. Sendnya ke input pedal yang mau dicobain, returnnya dari output yang pedal yang mau dicobain. Nah, untuk power supply repot dong, lo harus buka gini di sini, colok power supply lagi. Nah, gue udah sediakan di belakang. Ada output DC ya, kelihatan ya. Ini ada output DC. Ya. Fungsinya buat apa? Ini output di sini. Pedal-pedal yang lagi mau dicobain kan butuh power. Nah, power dari sini langsung masuk ke sini dia, pedal yang mau cobain. Nah, kita tes ya, mau nyobain Sauber Booster misalnya gitu ya, si analog imager anjay. Nah, jadi kalau misalkan di onboard junction ini sudah masuk ke dalam loop switcher ini ya kan, karena dia bisa dirubah-rubah posisi, jadi dia juga bisa rubah-rubah posisi, mau setelah delay, sebelum delay, setelah drive, sebelum drive, bebas ya. Jadi ini kita nyalain dulu partinya, kita masuk ke di sini tulisan before drive. Nah, ini harus dikasih lihat juga nih ya, before drive. Nah, ini after drive, berarti dia ini setelah after overdrive nih. Di sini kondisinya noise-nya langsung naik, karena kalau lagi mau ngetes ini biasa gue nyalain semua. Nah, ini berarti yang nyala cuma si Sauber Booster sama ampli nih, TC di sini ada nih, TC sama onboard ya kan. Ini after drive, biar jelas. Gitu ya. Misalnya kita mau cobain bareng konstante. Ini karena konstante di depan, jadi dia setelah konstante. Berarti sebagai post booster kalau pedalnya booster. Daily driver. Oh, cocok juga kena ini. Coba Benson, matiin dulu. Kasih booster. Wih, gila. Ini jakun tambah gede anjing. Kalau nggak pakai. Wah, masuk pedalboard dong. Enak loh. Gitu ya. Terus mau nyobain ini bareng nih. Nah, ini urutannya dia dulu baru ini. Sama. Jadi buat ngetes pedal enak banget. Ini kalau after drive. Kalau before drive misalnya ya. Before drive berarti sebagai pre booster. Lebih crackle sih overdrive-nya ya. Kayak gitu ya. Jadi ini udah gue atur di sini juga, khusus onboard itu bisa pindah-pindah pedal yang lagi lo cobain. Misalkan lo masukin chorus di sini bisa juga. Jadi bisa before M, after M, before drive, terus bisa paralel, bisa series, bisa di chain pertama ada first chain, last chain paling ujung bisa juga. Karena tidak menutup kemungkinan kita bakal tes pedal reverb, delay dan lain-lain. Kayak gitu. Itu dia onboard junction ya. Jadi itu pedal salah satu
apa namanya, fitur yang menurut gua bisa diakses maksimal kalau lu pakai matrix loop switcher. Kalau enggak, ya nggak bisa pindah-pindah ya kan. Kurang lebih kayak gitu untuk topik keempat ya. Topik kelima. Nah ini nih, masuk topik kelima, topik yang lagi banyak dibicarain orang-orang nih. Mending pedalboard mahal atau gitar murah atau sebaliknya, atau dua-duanya mahal atau dua-duanya murah, kan gitu ya. Jadi sekarang gue sediain ada beberapa gitar. Ini yang dari tadi dipakai kan RSSE Special. Terus gitar keduanya itu nanti akan ada ini Squire J Mascis ya kan. Kalau nggak salahnya harganya 10 sampai 11-an. Nanti dari sini kita tes masuk ke ini si PRSSE Special ya kan, ini harga 19-an kan. Terus sama terakhir kita cobain si bangkotan ini satu nih. Anjing berat juga. Harganya beda ya. Iya. Beda, beratnya juga beda coy. Ini Fender Afri 62 kalau nggak salah ya. Ini mungkin 30-an kali ya. Ya gitu. Jadi kita coba dari gitar yang paling affordable dulu kali ya. Nanti bandinginnya suaranya. Gua akan main yang sama ya. Ini gua ceknya berarti dua gitar dulu ya. Ini sama-sama Jazzmaster. Pick-up-nya sama-sama bawaan, yang ada ini ganti. Ini baru datang sebenarnya dari La Musica ya kan. La Musica Store. Racun tadi malam tiba-tiba lewat ya udah. Nah, dibandinginnya sama si Fender Afri 62 ya kan. Dua ini sama-sama single coil. Gua akan, kalau single coil biasa volume gue naikin dikit, treble-nya gue cut. Buat bandingin, jadi gue bakal main clean dulu ya kan, main petikan si kutuk itu kan. Cuma speaker ini gue matiin manual dulu ya, biar tahu sound clean-nya seperti apa. Overdrive-nya gue bakal pakai si daily driver mungkin. Oke, ini dia ya. Gitar J Mascis ya. Oke, sound clean-nya. Gitu ya, kalau di picking. Meleset. Oke, sekarang kita nyalain dari si reverb. Nah, ini dia. Oke, ini gue pakai pickupnya di bridge ya. Nanti yang itu juga harus bridge juga berarti. Gitu ya. Nyalain si tukutuk nih dotted. Gitu ya. Baru nyalain si chroma console. Jadinya begini. Kalau ini mati. Oh ya. Suka Badung nih, suka Badung. Ya. Kayak gitu. Terus kalau misalkan tanpa ini, tadi kan ngetes yang picking-picking ya. Berarti kita cobain yang rhythm. Nanti tinggal dibolak-balik kali ya. Nah. Ini drop link kan nih? Oh enggak. Oh enggak. Ya udah rhythm berarti. Nah, ini aja nih, kalau kagak drop D udah gini aja. Oke, ganti gitar kita berarti. Oke. Kita rhythm dulu, berarti.
tadi ada keresekel. Nah, baru nih kita cobain yang tadi. Oh, nyalain di sini, lupa. Si Tempus tadi pakai anti shimmer. Nah, ini ya. Kutuk nih ya. Nah, beres nih ya. Dua perbedaan. Nah, gimana menurut kalian ya? Suaranya berubah jauh nggak sih kalau gitarnya harganya beda nih? Perbandingan 3 kali lipat soalnya. Nah, kalau misalkan ganti gitar ke humbucker, ini ada tambahan tips nih ya. Jadi ini kan gitar single coil ya kan? Gua semua settingan sama. Nah, begitu gua ganti humbucker, kuncinya di sini, DCX Boost ya kan? Karena dia bisa ngatur volume yang masuk ya kan dari gitar ke pedal-pedal lain sama treble bassnya bisa gua atur untuk compensate kalau ganti gitar. Jadi tadi buat di single coil sih menurut gua sudah pas ya. Tinggal kalau ke humbucker biasanya agak aneh nih. Supaya ganti gitar nggak semua pedal harus lo setting lagi. Wah, ini kan jadi mendadak langsung high gain padahal cuma pakai pedalnya misalkan konstante. Gitu ya. Tadi daily driver ya. Terus kalau humbucker tuh suaranya lebih low daripada single coil. Jadi gue bisa up si treble-nya. Ya kan? Terus volumenya gue turunin. Gitu. Jadi masih bisa sesuai tanpa harus ngubah-ngubah yang ada di semua overdrive ini. Ini PRS. Gitu ya. Nah, kita ganti ke si ini misalnya. Squire. Kita ganti ke Squire. Single coil lagi kan beda banget ya. Wih, kecil banget suaranya. Terus kayak nggak ada powernya gitu kan, gedein di sini. Gitu. Jadi grid breakupnya tetap dapat ya kan. Apa yang terjadi kalau misalkan ganti lagi nih, beda humbucker misalnya. Ini humbuckernya tidak se-high gain PRS. Kita pakai settingan single coil coba, jadinya kayak apa? Harusnya sih kekencengan tuh. Ya kan galak banget kan. Padahal konstante doang. Nah, ini dia. Gitu. Jadi buat ganti-ganti gitar, menurut gua gawang di depan nih, penjaga gawang di depan, ini perlu banget nih. Ya, daripada lo harus setting-setting semua pedal satu-satu tiap ganti gitar. Jadi begitu sih sebenarnya untuk pedalboard gua, kurang lebih secara fungsional ya kan, ada beberapa bagian yang tadi sudah disebutkan juga. Mungkin teman-teman lagi mau bikin pedalboard terus wah bingung nih gimana. Nah, itu bisa konsultasi langsung juga. Jadi nggak usah khawatir ya kan. Kita bikin se-versatile mungkin, terutama teman-teman yang suka ngulik ya, yang buat hobi. Kalau yang buat reguler itu juga sebenarnya butuh versatile sih, karena kan top 40 segala macam lagu beda-beda ya kan. Nah, gue memutuskan overdrive-nya lebih banyak. Nah, itu dia, karena setiap overdrive tuh punya karakter yang sangat berbeda-beda ya kan. Lo main lagu 80s, mau pop, mau rock, mau metal segala macam ya kan. Jadi kurang lebih itulah. Ketinggalan si Fast belum dicobain ya, Kal.
biar afdol fast lah ya. Dia urutan pertama tapi paling terakhir dibahas. Ntar ngambek masalah, ntar ini suka goib juga pedalboard nih. Ini sound clean-nya seperti ini. Ya, kita tambahin fast-nya ya. Wah, gila emang enak. Nah, udah formalitas aja, yang penting dites. Soalnya urutan pertama dari tadi lupa nih, nggak dibahas karena dia memang nggak masuk ke ML10X ya kan, ke Matrix Loop Switcher. Jadi dia paling awal lah, kayak gitu. Mungkin nanti akan perubahan-perubahan, mungkin aja. Yang penting pedalboard sekarang udah jadi ya kan. Semoga videonya bisa inspirasi teman-teman juga yang lagi pengen bikin pedalboard atau lagi mempertimbangkan antara pakai apa namanya pedalboard yang multi efek hybrid, nah, atau yang seperti ini next gen pedalboard. Menurut gue ini salah satu opsi ya supaya puas dengernya, karena tetaplah overdrive analog sih menurut gue the best. Paling itu dulu aja. Terima kasih buat teman-teman udah nonton sampai akhir video ya. Kalau ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Terus mau konsultasi pedalboard bisa ke BXJR ya kan, beli box case pedalboardnya Microstech. Ini gue pakai Microstech ya. Vitosnya bisa, Morningstar-nya, Boxcase juga distributor resmi ya kan. Longline Goodwood bisa juga, wah udah komplit deh. One stop solution. Dari routing sampai MIDI programming beres ya kan, tinggal jereng main. Intinya gitu aja. Oke, gue Albert undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. See ya.